Halo, ketemu lagi hari ini tanggal 17 April 2023. Kebetulan ini saya sedang akan mencoba memperbaiki unit yang saya miliki. Kebetulan sobek karena kepentok mesin gergaji yang pakai mobil gitu. Kebetulan ada di tikungan. Nah, kita numpang putar, kebetulan nggak kebaca, masih kena juga. Kita coba, saya akan jelaskan, kita coba bareng-bareng seperti apa nanti hasilnya. Sudah ada alat yang saya siapkan kebetulan dari beberapa referensi teman-teman. Kita coba hasilnya seperti apa, ikutin. Mobil kita Mukalia, jadi ya seperti inilah kualitasnya. Kita cek nanti sembari saya coba dokumentasikan. Oke, ini alat-alat yang kita siapkan, entah ini nanti digunakan atau enggak, tapi kita sudah siapin. Ini ada merek ProHack, ini semacam pemanas yang seperti kita lihat ini pakai gas ya. Ini nanti rencananya untuk penguat jika memang diperlukan. Nanti kita pakai kawat ini untuk penguat. Nanti pemanasnya itu untuk manasi kawat ini buat jahit yang sobek. Kemudian saya nyiapin ini ada dua cat spray yang instan. Kebetulan mereknya Samurai. Banyak teman-teman merekomendasikan ini, katanya ya sebenarnya harusnya cat pabrikan itu langsung yang yang kayak kita harus ngoplos sendiri itu, tapi kayaknya karena bidangnya kecil kayaknya enggak apa-apalah pakai yang ini aja. Jadi di clearnya ini sama putihnya putih biasa. Terus kita siapkan keramik karena kebetulan kalau nyampur dempul itu kita belum atau sudah lama nggak pernah pegang dempul, jadi untuk ngoplosnya pakai KP langsung ini agaknya susah. Ini KP jadi beli di pasaran berapa ini saya nggak ngecek harganya tadi. Nanti di akhir nanti saya coba sampaikan harganya berapa aja yang bisa ditampilkan. Kemudian ini Dexton, ini lem plastik steel. Ini rencana nanti untuk ini terlihat 20.000 ya. Untuk menempel bagian belakangnya dari jahitan, jadi bagian dalam bumper itu untuk menguatkan supaya tidak ada kemungkinan sobek lagi. Kemudian ini tadi saya bilang keramik ya, tadi untuk ngoplos adonan dempulnya karena cuma sedikit, tapi paling nyaman memang pakai keramik karena bidangnya flat. Kemudian untuk dempul saya cuma ngambil ini Alpha Gloss, tadi beli di warna abadi. Kemasan sekian, ini saon atau berapa ya? Saon kayaknya. Itu terus kemudian kita siapkan juga cutter sama ini isolasi kertas. Kemudian untuk amplasnya kita nyiapin 3. Kebetulan ada yang CW 400, kemudian CW 1000 ini untuk paling final nanti, kemudian ada CW 280. Itu sementara perlengkapannya. Terus ini ya kebetulan ada mata gerinda, nanti kalau buat ngalus-ngalusin yang kasar aja. Ini masih kurang, mungkin nanti kayak kita butuh solder buat membentuk bidang untuk menempelnya dempul. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita coba perlahan-lahan kita mulai buka dari cover bodinya dulu. Cover body kita siapkan, kita buka, nanti kita cek dari dalam seperti apa penampakan sobeknya ini separah apa. Gitu ya. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa ini dan caranya, kalau ada masukan silahkan, karena niatnya hanya pengen kita coba ngatasi sendiri mungkin dengan cara sederhana, mungkin bisa lebih murah barangkali, atau lebih mudah, atau kita bisa istilahnya dengan mobil sendiri atau kendaraan sendiri itu kita bisa lebih ngerumat gitu kurang lebihnya. Oke, yuk. Oke, langsung aja kita buka di knop kasih.
ya, kayak itu bodi skrup-skrupnya seperti ini, bukan skrup, cuman pengunci locking plastik aja. Oke, bagian bawah nanti kita bisa lihat. Yang pasti kita siapkan dulu beberapa bagian part yang bisa dilepas. Kita siapkan pakai dray atau alat-alat penarik yang untuk membuka locking karet seperti ini plastik. Kemudian untuk seperti yang jenis seperti ini, bautnya kita buka pakai ini, kebetulan pakai dray minus. Ya, buka kancingnya, udah ini sudah buka. Nah, ini kurang lebihnya. Jangan sampai hilang, kita simpan di sini. Kemudian ini juga dua. Nah, ini di bagian atas ada 1, 2, 3, 4 sudah. Ini plat nomor sudah kita lepas. Jadi di dalamnya sini kebetulan ada baut 10. Jadi ngumpet di belakang plat nomor. Salah satu baut yang nggak kelihatan. Nah, ini di sini teman-teman. Jadi ngumpet di belakang plat nomor. Kalau bidang ini sudah kita lepas, itu tinggal yang di belakang yang berada di fender samping ini nanti yang jadi pengunci. Setelah bagian yang di dalam fender ini selesai, kita copot kancing-kancingnya. Cuma ada 2 yang copot. Ya, yang paling agak di sini kita harus hati-hati dulu karena di sini ada semacam konektor yang seperti harmonika itu buat kancing. Kita coba lepas. Ini bisa kita lepas pelan-pelan, perlu kehati-hatian karena memang agak rawan buat melepasnya. Ini penampakan dari bidang yang ada klemnya, pengait antara bodi plastik dengan bodi besi. Ada semacam klem atau biasanya disebut, ada yang nyebut klem harmonika atau apa gitu. Di online ada, saya lupa namanya. Ini sebelah kanan, nanti kita lanjut. Di sebelah kiri pun sama. Oke, ini penampakan di bawah. Ini ada baut seperti ini ngancing bagian bawah. Sebenarnya ini harusnya dari pertama dilepas ke bawah dulu, baru yang atas. Karena bagian atas untuk menahan supaya bumper tidak lepas tarik ke depan. Ini urutannya sebenarnya kebalik ya teman-teman, yang harus pertama kali dicopot yang bawah dulu, samping baru atas. Setelah lepas kita coba ini mulai lepas satu persatu. Jadi ini tinggal lepas baut-bautnya sudah kita lepas, tinggal angkat perlahan aja. Oke, tinggal kita tarik perlahan-lahan. Nah, ini kalau di tipe khusus biasanya sudah ada kait fog lampnya, tinggal kita lepas kabelnya pelan-pelan, sudah selesai. Sudah bisa kita lepas bidang bumper. Gitu ya teman-teman. Oke, ini penampakannya di bagian sisi dalam. Sobeknya lumayan ya ternyata, dan hampir mengenai grill. Ini sebenarnya grillnya sampai lepas. Nah, nanti kita coba merekondisi kembali. Ini grill-grillnya yang sudah agak terkoyak, maka terpaksa kita harus ikut melepas grillnya ini. Jadi grill bagian depan yang hitam ini nanti ada koneksi khusus yang nanti kita akan coba. Coba akan kita lepas juga untuk mempermudah penggarapan bagian yang sobek. Teman-teman, ini sebenarnya kesempatan ketika kita bisa membuka bagian grill depan seperti ini. Kita bisa sekalian membersihkan bagian-bagian yang bisa dibersihkan sekalian pakai lap dan perlengkapan yang kira-kira aman untuk jenis-jenis plastik yang ada di kompartemen ini. Ini kita cek satu persatu, bisa dibersihkan pakai air yang dengan tekanan cukup tinggi. Ya lumayan kotor, kebetulan usia mobil ini sudah tembus 5 tahun. Ini cukup kotor. Nah, ini selanjutnya agak susah adalah melepas ini dari bagian panel grill sama panel bumper.
itu ada semacam kenop-kenop kecil seperti ini. Ini lumayan, harus dengan kejelian kalau nggak patah ini. Teman-teman nanti bisa mungkin lebih diperjeli lagi ya, karena ini tarik-tarik menarik, jadi jangan salah congkel kancing-kancing seperti itu. Nah, teman-teman, ini nampaknya alat yang paling efektif karena ini tidak melukai dari bodi-bodi, jadi sangat aman dari kemungkinan menggores atau melukai bidang yang akan kita lepas, klip-klip itu. Kalau pakai tray boleh, cuman ya kalau bisa dilapisi pakai kain, jadi tidak menggores dan melukai secara tajam karena bidangnya cukup renyah karetnya itu. Oke, dengan alat ini berarti betul kita bisa melepas kurang lebih selama maksimal seperempat jam kita sudah bisa lepas. Jadi ada semacam knop seperti ini yang kancingnya itu mengkontra, dia harus urut dari sebelah kiri terus ke kanan arah jarum jam, nanti baru bisa lepas. Kebetulan karena bidangnya itu sebelah kiri, maka kita harus lepas fog lamp sebelah kiri ini karena sobeknya berdekatan banget. Jadi kalau kita tidak lepas, nanti proses pengecetan pun akan sangat mengganggu itu untuk nutupnya. Kita buat mensiasati untuk menjahit, kita bikin dari kawat itu berapa mili secukupnya aja, yang penting tidak melebihi ketebalan dari panel bumper. Kita coba aplikasikan ini, nanti kita panasi lalu kita tanam di bagian belakang bumper. Kita lihat, kita periksa bidang yang sobek, lalu kita bersihkan dulu pakai kuas sampai secukupnya. Itu tujuannya untuk mengoleskan lem G perekat untuk bidang yang lepas saja. Tapi prinsipnya nanti tetap menggunakan ikatan jahitan supaya nggak lepas, semakin menguatkan. Tampilannya teman-teman, kita parsial ya, tidak bisa langsung satu rangkaian gitu karena memang bidangnya melengkung seperti ini. Jadi yang menonjol ini nanti kita potong, kita rapikan, lalu kita kasih lem plastik steel. Oke, ini penampakannya setelah tadi bagian kawat-kawat tadi kita rekatkan di sini dengan pemanas tadi. Ini salah satu penguat untuk konstruksinya supaya tidak terkoyak lagi. Nah, sehabis ini barulah kita dengan plastik steel Dextone. Nah, kita gunakan Dextone. Kita lihat ya setelah ini. Kemudian bekas yang tadi sudah kita gerinda, kita amplas perlahan-lahan untuk membantu perekatan lem plastik steel. Kemudian kita siapkan lem Dextone, saya pakai merek Dextone buat di belakang. Jadi terserah kalau teman-teman punya merek apa, yang jelas ini plastik steel karakternya untuk aja penguat struktur yang bagian belakang bumper yang pecah. Oke, ini kan masih ada satu bidang yang sebelah kiri belum kebetulan, jadi setelah ini ada 2 cincin yang kita pasangkan kurang lebihnya. Kemudian kita campurkan epoksi lagi buat menguatkan di sisi sebelah kiri yang belum tercover itu. Jadi perbandingannya 1:1 ya teman-teman untuk Dextone-nya. Oke, akhirnya kita udah selesai di bagian belakang, tinggal nunggu kering aja, paling sekitar 20 menit sebenarnya sudah kering, tapi belum kering keras. Tapi tidak apa-apa karena ini memang tidak untuk pengecatan, hanya perkuatan strukturalnya. Nah, setelah ini kita fokus di sisi depan. Oke, ini tampak dari depan, setelah belakang di recover, ini cekung ke dalam, ya memang deformasi dari bentuk aslinya. Maka TK oles dempul ini jadi penting, ini nanti agak lumayan harus semakin teliti. Jadi setelah konstruksi dari belakangnya sudah selesai keras, kita siapkan bagian depan, kita sanding dengan yang mulai yang paling kasar, amplas kasar maksud saya.
nanti kita siapkan supaya bisa merekat untuk dempul serta cat-cat yang hanya untuk merecovery bagian-bagian yang sebenarnya hanya lecet-lecet sedikit. Nah, mumpung kita bongkar, mumpung kita bersihkan, biasanya sekalian aja bidang-bidang yang lecet lainnya kita siapkan, kita bersihkan, nanti kita recovery. Itu ya teman-teman ya. Jadi sekali kita bongkar, efektif kita bisa bersihkan semua lecet-lecet yang di sekitar bumper. Tutorial. Ini ya teman-teman, seperti ada beda tinggi, ini sedang kita amplas, pakai amplas yang mulai dari yang kasar nomor 3 setidaknya. Kita udah sampai di depan dempul, jadi kita pakai dempul 14 tadi. Ukurannya berapa kita pilih dari sini, sudah kelihatan hijau. Udah. Sampai tahap setelah kita cuci, ini sudah keras ya kebetulan. Nah ini kita tutup bidang-bidang yang nanti sekiranya kena cat, kena saburan cat yang lain, jadi supaya terhindar dari bintik-bintik. Jadi kita pembersihannya tidak terlalu berat. Itu kira-kira. Jadi sebelum ini kita jempol, kita cover dulu sekalian semuanya. Ini sudah kering keras, nanti tinggal kita reka oles dengan dempul plastik. Begitu. Ya, demikian juga sisi sebelahnya kita sekalian rapikan, kita amplas pakai amplas yang halus. Yang perlu kita hati-hati bahwa ini banyak renik-renik seperti ini dari aspal yang cair biasanya nempel di bodi itu bisa dibersihkan sekalian atau diamplas halus. Jadi teman-teman, mari kita lanjut. Dan inilah hasilnya untuk lapis pertama, karena ini cukup dalam jadi harus menunggu satu tahap supaya ini kering keras sesaat dulu, baru nanti kita timpa lagi. Oke, ini adalah tahap pertama dari sanding yang memang masih dalam, itu masih nampak kedalaman dari semacam bodi yang melenyok ke dalam itu. Jadi jempolnya tidak bisa sekali jadi karena memang dalam, jadi harus nunggu kering dulu baru kita timpa. Nah ini lumayan berat ini untuk mengkondisikan kembali seperti mendekati dekuk-lekuk aslinya supaya nggak terlalu beda banget, karena memang ada deformasi istilahnya, jadi perubahan bentuk yang merusak strukturalnya dari lengkungan di bumper ini. Nah, akhirnya selesai sudah. Ini kita hampir kurang lebih 2-3 jam ini mengkondisikan sampai lekuannya nggak berasa. Jadi kita bikin langsam. Jadi nggak terlalu istilahnya nggak terlalu dalam, sudah bisa dicat. Itu kurang lebih sampai 3 jam. Jadi teman-teman kalau misalkan garap atau ngerjain order seperti ini dengan model seperti ini, nggak bisa cepet ya. Jadi intinya kalau ke tukang cat manapun itu harus berangkatnya pagi, kalau pengen hari itu selesai. Itu pun belum jaminan, ketika cuaca tidak baik atau perlengkapan ada yang kurang, itu belum bisa langsung bisa selesai hari itu. Jadi ini besok tinggal ngecat gitu ya. Jadi lumayan lah lumayan besok tinggal ngecat pagi pun tidak masalah, ini sudah kering keras.
Oke, kita lanjut lagi. Kebetulan kita sudah berhenti 1 malam dan hari ini sudah ganti hari. Kebetulan karena kemarin 1 sampai sore itu tidak bisa selesai. Nah, yang paling penting hari ini adalah pengecatan. Kita coba ini saya sengaja gantung ya, saya pakai tali sampai ke atas gitu. Jadi diikatkan. Kenapa? Karena lebih fleksibel kita untuk apa ya? Dalam artian tidak resiko ketendang atau kesenggol. Nah itu kita gantung aja pakai tali. Kalau teman-teman ada tempat menggantung kayak di tralis-tralis atau di kanopi, silahkan digantung aja pakai tali, yang penting aman. Udah, kita bisa siapkan dengan idealnya sih sekitar jam 8 jam 9 pagi dengan cuaca yang cukup cerah dan tidak berada di terik matahari langsung. Itu bisa lebih memudahkan untuk mencapai pengecatan ideal. Kita amati seksama dulu apa yang kira-kira masih belum baik di bagian-bagian pendembulan, kita cek lagi baru kita nanti kita cat. Harus kocok sampai kurang lebih 10 sampai 15 menit dikocok bagian bidang-bidang untuk dasar. Jadi tidak boleh langsung tebal resikonya nanti meleleh. Jadi teman-teman kalau sudah kerjakan ngecat, tolong jangan terlalu terburu-buru atau kemerungsung kalau istilah bahasa Jawanya. Jadi harus fokus. Jadi ini adalah bagian dasar, harus mendasar supaya untuk melapisi bagian paling awal. Jangan langsung tebal, ini dilakukan di awal, jadi nanti menebalkannya belakangan. Jadi ini juga memudahkan ketika kita gantung, kita mengarahkan bidang-bidangnya tinggal fleksibel karena ini digantung ke atas. Itu ya teman-teman, ini lapisan dasar yang saya aplikasikan pada bidang benar yang paling mendasar. Usahakan selalu searah, jadi ketebalannya sama. Oke, ini lapisan kedua setelah kita babak pertama tadi ya. Ini tepi-tepi yang biasanya bundas itu di ujung-ujung spakboard. Jangan lupa kalau ngecat kita biasakan selalu dari pangkal-pangkal pojokan gini dulu. Kalau pangkal-pangkal pojoknya sudah selesai, baru kita ke bidang-bidang yang lebar. Lalu kita lanjutkan biar kering, lalu nanti kita kompon barangkali supaya balance dulu. Terus kemudian nanti kita clear coat. Ini clear coat yang kita siapkan kemarin, nanti kita siapkan seperti yang lain. Kita kopiok dulu nih, shake sampai kurang lebih 15 menit. Untuk tahap selanjutnya saya menggunakan Turtle Wax Scratch and Swirl Remover. Jadi nanti kita oleskan ke bidang-bidang batas. Jadi misalkan ini bidang yang luka ya, yang baru kita cat. Nah nanti kan pertemuannya dengan cat yang lama. Nah ini kurang lebih kan nanti ada clear coat, makanya bidang-bidang yang bersinggungan ini langsung nanti kita bersihkan dulu dengan Turtle Wax yang jenis Scratch and Swirl Remover. Jadi ini lebih apa ya istilahnya, lebih mengatasi pada goresan-goresan. Nah itu kita bersihkan dulu gitu teman-teman. Lanjut ya, nanti kita lihat hasilnya. Oke, akhirnya selesai sudah. Kita recovery dari bumper yang kebetulan bolong ini. Hasilnya memang tidak bisa terlalu maksimal, tapi setidaknya sudah mampu untuk ya hanya menyamarkan lah setidaknya. Karena apa, di tahapan yang dempul itu memang harus ekstra detil dan lama. Jadi di tahap itulah yang menjadi kunci, dan setidaknya ini kondisi sudah kita coating dengan ini ya clear coat. Jadi ini tinggal ngompot, tapi ini memang masih ada bekas seperti lebamnya, karena ya itu tadi saya bilang itu butuh ketelitian ekstra buat mendetailkan. Tapi tidak apa-apa, yang penting
setidaknya kita tahu. Jadi besok lagi kalau sudah terpasang pun tidak masalah, karena secara konstruksi sudah dibetulkan dari sisi dalam dan nanti tinggal sisi luar. Jadi misalkan besok itu kita sudah ada waktu lagi bisa merapikan sisi luar, tinggal menutup beberapa bidang yang sekiranya supaya nggak kena cat gitu ya teman-teman. Nanti setelah ini kita bersihkan, kita haluskan pakai kompon, mungkin dengan suara scratch lagi, pokoknya punya turtle, baru kita pasang. Kita lihat. Sekedar catatan, barangkali yang paling penting adalah beda sebaran dari bidang yang kita cat penuh berbanding dengan menuju bidang yang sudah cat aslinya. Itu harus benar-benar pertemuannya itu bidangnya kita bersihkan, jadi harus aman, karena nanti jangan sampai ada kotoran yang ikut ketimpa dari clear coatnya. Karena kalau sudah ketimpa clear, tidak mungkin bisa dibersihkan karena sudah seperti terlaminasi. Oke, terima kasih sudah selesai. Kebetulan hampir kurang lebih 1 hari dari siang sampai ke siang lagi untuk merecovery sendiri dari kerusakan yang ada dengan cara kita sendiri. Ya memang tidak sempurna, cuman setidaknya kalau darurat kita mau utak-atik sendiri, kurang lebih seperti itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sajikan tadi dapat menginspirasi, atau kalau ada yang belum sempurna silahkan di kolom komentar disempurnakan dengan kritik dan masukannya. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi, salam.